di awal ibadah kita. Mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pujian Mulia Sembah Raja.
Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama kami di tempat ini dan memberkati ibadah ini. Hamba-hambamu yang melayani dalam ibadah ini, sehingga pemusik dan juga hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami semua dalam ibadah ini. Ibadah ini hanya untuk memuliakan nama-Mu dan kami yang hadir diberkati. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semacam saya akan untuk kembali. Kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Dan biarlah setiap pujian kita menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah mengasihi kita. Terpujilah Allah, hikmatnya. Pujian sukacita kita kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang tak pernah meninggalkan kita, Allah yang selalu hadir di setiap langkah-langkah kita. Oh Tuhan, pimpinlah langkah kami. Tuhan
bersama-sama menerima berkat sebuah kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh namanya Bapak Pendeta Dodi. Sebagai pujian pengantar, mari sama-sama kembali kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan yang indah kami untuk belajar di kaki Tuhan. Kami tidak punya kemampuan kekuatan lain kecuali kami bersandar kepada Roh-Mu dan Firman-Mu yang kudus. Dan biarlah Tuhan, rema dan rencana dan kehendak-Mu dinyatakan, dibentangkan, sehingga tidak satu pun di antara kami yang pulang dengan sia-sia. Kami belajar menangkap pesan Tuhan untuk tahun ini, yang sudah masuk ke bulan yang kedua, supaya kami benar-benar hidup kami diinvestasikan untuk kerajaan-Mu, dan
Kami percaya kami yang mencari kerajaan dan kebenaran Tuhan, berkat Tuhan akan dilimpahkan begitu luar biasa. Seperti hujan yang terus-menerus membanjiri tanah kami, juga hidup kami mau dibanjiri dengan berkat Tuhan. Kasih Bapa, serahkan saat kami belajar, hanya di dalam nama Yesus. Dan kita yang siap diberkati Tuhan, katakan, amin. Shalom, silakan duduk. Shalom. Sudah lama pengen ke sini dan puji Tuhan, baru sekarang bertemu Bapak Pendeta dan teman-teman semua. Saya berdoa Tuhan memberkati Pak Pendeta Ungke dan keluarga, sehingga tempat ini diperluas, di samping termasuk di utara itu, jadi milik Pak Pendeta dan pelayanan, amin. Dan berdoa, Chelsea ngundang Pak Pendeta ke Jerman, karena gereja Jerman yang kayak begini. Saya pernah diundang di Berlin. Hari Minggu di Eropa itu hari yang paling menyedihkan. Karena katedral-katedral kosong. Wow, saya belum pernah lihat katedral di Berlin yang mungkin seluruh Bangurejo itu satu gereja, katedral yang menaranya sampai di langit itu. Tapi nggak ada orang. Di belakangnya kuburan. Nggak ada orang. Nah, kalau di Amerika, khususnya di daerah selatan, beda. Minggu itu, wow, gereja tempat kami ditabiskan itu, tanahnya 100 hektar. Dan kalau terlambat 15 menit, tidak dapat parkiran. Harus parkir di sana McDonald. Terus dijemput pakai bis, hanya untuk kebaktian. Wow, luar biasa. Karena gedungnya hampir 5.000 orang. Jadi kontras sekali. Jadi Pak Pendeta rupanya Bangurejo disiapkan Tuhan supaya Pak Pendeta dibawa ke Jerman. Bukan jejere kauman, tapi betul-betul Germany. Saudara kasih Tuhan, mari kita buka Markus. Saya selalu tertarik dengan Injil Markus karena penulisnya Markus, anak muda, yang saat Yesus ditangkap di waktu malam di Getsemani, dia yang lari telanjang. Coba bayangkan, saya bersyukur setiap kali ke sini, jiwa saya lebih muda, karena lihatnya muda semua di sini. Kecuali saya dan Pak Pendeta. Yang lain masih muda. Nah, Markus adalah contoh bahwa Tuhan tidak pernah gagal memakai siapapun. Kegagalan tidak membuktikan apapun kecuali kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan. Kegagalan tidak menjadi berhentinya usefulness. Tuhan sanggup membuat orang yang merasa gagal atau dianggap gagal untuk tetap berbuah bagi kerajaan. Itu sebabnya tema gereja tidak pernah hanya dalam laporan di Kisah Para Rasul, ada beberapa laporan progress report namanya. Ribuan berkumpul, banyak orang dibaptiskan dan dimenangkan. Ada 2 atau 3 progress report, tapi setelah itu gereja menyebar. Karena gereja misinya adalah go. Bukan kumpul bersama-sama, tapi pergi bersama-sama. Itu sebabnya model gereja perjanjian baru, walaupun ada mega church seperti Petrus khotbah ribuan orang, 5.000 misalnya, kumpul, tapi selalu setelah itu disperse. Karena temanya go, pergi. Memberitakan Injil, membaptiskan, dan memuridkan. Nah, Injil Markus membuktikan bahwa Tuhan bisa pakai anak muda. Dari single mother, karena tidak ada bapak disebutkan, tapi seorang ibu yang diberkati Tuhan. Seorang ibu yang diberkati Tuhan dan dianggap sebagai Petrus pun kalau mau pelayanan lapor ke ibunya Markus. Rupanya Markus itu punya mama sangat diberkati. Saat Petrus lepas dari penjara, dia pergi kemana? Ke rumahnya Markus. Dan memberitahu bahwa dia akan pergi. Memberitahu. Nah, rupanya Markus itu anak mama. Dia pergi dengan Paulus keras. Dan Markus
di perjalanan misi mula-mula nomor 1, ya perjalanan Injil pertama, rupanya Markus itu kangen mamanya. Karena dia anak mama. Saya selalu kebaktian atau Natalan di Ambon, dan selalu ada orang nyanyi Sio Mamai. Saya nggak tahu artinya. Tapi itu selalu dinyanyikan. Rupanya Markus termasuk orang yang pengen ketemu mamanya. Dan Paulus ditinggalkan, dan Paulus keras, tidak mau lagi ambil Markus. Saudara, menariknya apa? Markus di akhir hidup Paulus dicari. Ambil Yohanes Markus, karena dia sangat berarti untuk aku. Itu kata Paulus, ada rekonsiliasi. Jadi orang ini melihat Yesus ditangkap, melihat gereja mula-mula dianiaya, melihat gereja mula-mula berkembang, melihat kegagalan penginjilan dia, karena mungkin kangen mamanya, melihat dia jadi sumber perpecahan gereja, karena Paulus ambil Silas dan gereja mula-mula sided dengan Paulus, dan Barnabas ambil Markus. Tapi juga ada rekonsiliasi, di mana Pauluslah yang minta Markus. Dan yang paling menarik, Injil Markus adalah Injil Petrus. Injil Markus sumbernya Petrus. Dua orang yang pernah gagal, satu menyangkali Tuhan, satu melarikan diri, dan satu meninggalkan pelayanan. Tapi inti pelayanan adalah di tengah kondisi pelayanan gereja seperti apapun, yang empunya gereja itu Yesus. Tidak pernah yang empunya gereja itu Petrus, Paulus, dan sebagainya. Itu sebabnya di akhir kisah Markus adalah usefulness. Hidup yang punya arti bagi kerajaan. Hidup yang berbuah bagi kerajaan. Kalau mana kita mau setia sejak anak muda, mungkin 30-an, 20 sampai 30 itu dianggap muda zaman itu. Sampai akhir perjalanan Injil Tuhan memanggil kita mereproduksi bahwa Injil adalah go, multiply. Tidak pernah tinggal sama-sama, walaupun kangen sekali-kali, tapi tidak berarti selama-lamanya duduk di gua, doa sampai Yesus datang. Bukan, Yesus mau kita go. Paulus memakai istilah laskar, tentara. Sudah tahu? Zaman Amerika Perang Dunia Pertama hanya beberapa ratus ribu pasukan. Amerika tidak siap Perang Dunia Kedua, tapi terjadi perubahan besar-besaran. Sehingga Perang Dunia Kedua Amerika punya 8 juta. Tapi saudara tahu? Orang yang mengubah mentalitas prajurit menjadi pemenang, mengalahkan Hitler dan mengalahkan Hirohito, Kekaisaran Jepang, adalah orang sederhana, yang fotonya kayak Pak Pendeta. Namanya George Marshall. Quiet man, setia dengan istri. Satu-satunya jenderal yang tidak lulusan West Point. Semua jenderal lulusan West Point, New York. Tapi dia lulusan Virginia. Quiet man, tapi dia merevolusi. 40 jenderal di bawah dia. Dan yang merekonstruksi Eropa, namanya Marshall Plan. Itu atas nama jenderal. Dia yang juga dapat Nobel Perdamaian. Tetapi dia berkata apa? Dia berkata apa? Setiap orang layak dapat kesempatan yang terbaik. Dan saat jenderal yang gila, dianggap gila, namanya George C. Patton, pukul orang karena dia takut perang. Dialah yang ditakuti Hitler, namanya George Patton. Tapi 2 jenderal termasuk jenderal Inggris berkata, saya nggak mau lagu, Patton pulang. Lalu Omar Bradley berkata kepada Patton, kamu akan pulang.
Nasib kamu tergantung seorang namanya George Marshall. Peyton berkata, he is very good man. Lalu dia berkata apa? Peyton nulis surat. Izinkan Peyton terus di muka. Karena dialah yang membuat Hitler takut. Saudara tahu? Saving Private Ryan, ada seorang ibu yang anaknya mati 3 atau 4 mati sekaligus. Tinggal 1 orang yang harus dibawa pulang. Yang menulis surat itu adalah George Marshall. Orang yang dipercaya Marshall untuk memimpin namanya Eisenhower. Yang diberi Supreme Commander. Yang menarik apa? Eisenhower tidak pernah ikut perang. Tetapi dia selalu di medan perang dan berkata kepada apa? Kepada prajuritnya. Sersan, you are the army. Bukan jenderal, bukan letnan, bukan kapten. Dia berkata, sersan yang mau perang, you are the army. Tanpa kamu tidak akan menang. Yesus berkata kepada semua kita sekalian, bukan para rasul, tapi kita orang percayalah the army. Nah, Paulus berkata, kita adalah laskar, kata yang dipakai, prajurit-prajurit Kristus. Nah, Tuhan mau ingatkan kita anak-anak muda, hidup kita, rupanya Tuhan mengasihi Bangunrejo, begitu luar biasa, sehingga keluarga Pak Pendeta semua katanya di Bangunrejo. Sehingga Bangunrejo pusat dunia, paling jauh Jombor. Tapi menariknya, banyak orang datang. Saya baru khotbah di Ukrim, di tempatnya Pak Pendeta Obed. Lalu cerita bahwa, waduh kami terjadi huru hara. Apa? Cerita gini, terus siapa yang ini? Polisi datang, iya. Tapi yang dicari Pak Polisi, seorang pendeta yang terkenal. Namanya Pak Cornelis Kailas. Loh, itu teman saya, katanya. Rupanya saat tergeger yang dicari Pak Cornelis. Artinya, Tuhan pakai beliau ini untuk disperse pemuda. Seorang jenderal terbesar dan dianggap pemenang perang dunia kedua tidak pernah melihat, tidak pernah ada di peperangan dan nembak. Tapi dia selalu berkata mempersiapkan prajurit terbaik dan percaya, you are the army. Kepada anak-anak muda sersan prajurit, you are the army. Amerika dan the world depend on you untuk mengalahkan Nazi Germany. Markus adalah gambaran orang yang begitu sederhana, tapi hidupnya somehow criss-crossing dengan siapa? Dengan Yesus. Dan capture the worst night, kemudian Yesus ditangkap dan kemudian setelah itu disalibkan, dan penyaliban dan ketakutan itu mengubah hidupnya luar biasa. Sampai akhirnya Paulus berkata, I need John Mark. Dan kalau ini Injilnya Petrus, berarti 2 yang gagal tidak berarti tidak berbuah dalam kerajaan Allah. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, adalah Allah yang memberi kesempatan. Dan anugerahnya didisplay. Kata Yesus, orang yang sempurna tidak perlu Tuhan. Tapi seperti inilah yang dianggap outcast, orang-orang yang disebut PSK, orang-orang yang disebut lintah darat, orang-orang disebut mungkin sampah masyarakat, mengalami anugerah Yesus. Dan Yesus dipermuliakan lebih luar biasa. Kenapa? Di mana anugerahnya lebih berkuasa. Nanti di surga mungkin ada bintang Markus, ada bintang Petrus, yang cahayanya lebih berkuasa karena cahaya Injil dan anugerah Allah itu lebih ajaib. Dan setiap orang melihat bintang itu berkata apa? Anugerah itu luar biasa. Pertama-tama, Injil lain dimulai dengan Natal. Injil Yohanes dimulai dengan statement, Allah itu ada. Injil Markus dimulai dengan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah.
Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi, lihatlah aku mengutus utusanku mendahului engkau, dan ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kalau Matius dimulai dengan inilah silsilah tentang raja yang besar, raja yang kekal. Lukas dimulai dengan penyelidikannya tentang betul-betul dia seorang manusia sejarah, bukan klenik, bukan mitos, tapi sejarah. Sampai detail, ada sensus, ada raja disebut yang menjadi background sejarah bahwa Yesus dan iman Kristen adalah iman sejarah. Bukan cerita yang diulang-ulang, tapi tidak ada dasar kebenaran dan sejarahnya. Lalu Yohanes bahwa Allah yang kita sembah adalah firman yang kekal, yang menyatu dengan roh Allah dan firman Allah dan Elohim, Allah yang kekal, yang ajaib itu, yang menciptakan segala-galanya. Tapi Markus mulai dengan mengatakan, inilah Injil Yesus Kristus. Pertama ada proklamasi, proclamation. Setiap raja lahir, kaisar lahir, hari lahirnya, ulang tahunnya disebut Evangelion. Jadi kaisar Roma sekarang ini di Belanda, Raja Willem, kalau hari ulang tahun Raja Willem atau hari ulang tahun mungkin Ngersodalem, disebut zaman Alkitab Evangelion. Ada pesta di Belanda, bebas, gratis makan, semua. Perayaan hari kelahiran raja. Itu sebabnya Petrus dan Markus tinggal di Roma untuk jemaat Roma. Saat Kaisar Roma lahir, itulah kabar baik. Dan Markus memakai itu berkata, saat Yesus lahir, Sang Juru Selamat lahir, itulah kabar baik. Bukan lahir saja secara historis, tapi lahir dalam iman dan kehidupan kita. Itu luar biasa. Allah manjing kalawan kita. Allah Immanuel, Allah di dalam kita. Itu sebabnya ini kabar sukacita. Proklamasi besar-besaran yang menjadi raja kita bukan kaisar. Saudara tahu kaisar disembah 3 kali? Kalau kita hidup di bahasa Roma, kita akan ibadah penyembahan kaisar di desa, kayak Bangurejo. Kalau ini di wilayah Roma, 3 kali setiap orang harus absen, harus hadir penyembahan kaisar. Pagi, siang, dan sore. Nah, karena iman Kristen dianggap Yahudi sudah ada ribuan tahun sebelum Roma, diexam, diperkecualikan. Sampai orang Yahudi menganiaya orang Kristen karena dianggap bukan orang Yahudi, bukan iman Yahudi. Mulailah penganiayaan. Tetapi Markus berkata apa? Kelahiran Yesus menunjukkan sukacita besar-besaran, karena yang jadi raja dan kaisar sejati adalah Yesus Kristus, bukan Roma. Mata uang Roma ditulis Augustus Caesar Pontimus Maximus. Dan kalau kita lihat mata uang, Yesus berkata, lihat image siapa? Image Caesar. Caesar Augustus. Nama sebelumnya Octavius. Setelah Julius Caesar dibunuh, dia sepupunya. Dia akhirnya menjadi kaisar. Saat kelahiran Yesus, dialah yang disebut oleh Lukas meminta registrasi untuk pajak, tax, sehingga semua orang pulang ke tempat masing-masing. Dan Yesus saat ditanya, bolehkah kita memberi kepada kaisar? Namanya poll tax, murah meriah, hanya kesetiaan kepada Roma. Poll tax itu pajak paling murah tahunan. Image-nya adalah
Kaisar Agustus anak dewa, dia imam besar kita. Yesus berkata, ini siapa? Yesus nggak punya uang. Kaisar, kasih Kaisar. Yesus tanya kepada orang Yahudi, tahu, hidup kamu milik siapa? Kamu diciptakan gambar Allah. Beri kepada Allah. Karena kamu milik Allah. Injil ini memproklamasikan. Proklamasi pertama adalah kabar baik karena Allah pencipta langit dan bumi hadir, lahir. Dan siap menjadi Immanuel dalam kehidupanmu. Itu sebabnya Injil ini Injil aktif dan Injil praktis. Bukan Injil yang menekankan pengajaran, tetapi action. Itu sebabnya dimulai langsung di mana? Di padang gurun. Di padang gurun proklamasi dunia ini, kata ada salah yang menarik di sini itu musiknya luar biasa. Sudah tahu, ini sudah luar biasa. Lagu Tuhan menata langkahku itu sudah saya kenal dari kecil. Nyanyinya A, Tuhan begitu, C, sampai ini kayak orang marut kamu ya. Tapi dinyanyikan di sini, saya seperti wow, ini kayak konser ini, luar biasa ini. Lagunya lagu dulu, tapi seperti konser. Saudara, menarik. Hidup Anda dan saya itu milik Tuhan, puisi Allah, poema Tuhan. Dan menariknya kalau kita dengar lagu kuno, lagu himne. Lagu himne salah satunya adalah yang digubah di gereja Inggris. Himne judulnya adalah You Are the Great Redeemer. Diterjemahkan, saya suka gereja tua itu menerjemahkannya beda-beda. Nah, salah satu diterjemahkan tentang apa? Kita hidup di padang gurun, padang belantara. Apakah akhirnya sudah dekat atau jauh? Kira-kira gitu. Nah, menariknya apa? Kita ini hidup di mana? Di padang belantara. Kita nggak tahu akhir hidup kita sudah dekat atau jauh. Tapi Tuhan akan menyediakan apa? Roti hidup. Roti hidup kekal. Di mana? Di padang gurun. Setelah dosa hidup kita tidak mulai di Eden. Setelah dosa hidup kita dimulai di padang gurun. Kalau saudara bingung hidup di dunia ini, kenapa nggak kayak surga kecil? Saudara bingung. Karena dosa kita tinggal di padang gurun. Dan kalau disorientasi, kenapa? Karena kita di padang gurun. Saya dengan Pak Pendeta itu masuk asrama, dikira asrama itu kayak surga kecil. Asrama sekolah pendeta itu kayak neraka kecil. Baru makan doanya kepanjangan amin, ayamnya hilang. Tinggal kerupuknya. Favorit saya tempe. Jadi puji Tuhan gak ada yang nyentuh tempe. Bahkan tempe saya tambah terus, karena gak ada yang makan tempe. Tapi coba hari ini ikan nila. Walaupun setitik. Amin, hilang. Jadi doanya harus pegang bro dan melek. Ada orang berkata, saya kira ini sekolah penuh orang-orang rohani. Secara bingung. Itu kayak kawah Chandra di muka. Syukur saudara dan saya tidak jatuh dalam dosa. Karena Tuhan mau kita dilatih di padang gurun. Ada yang kalau doa dipesan, jangan panjang-panjang ya. Kenapa? Nanti ada yang hilang. Saudaraku, kalau Anda bergumul, waspada di padang gurun. Ular yang paling ganas di padang gurun. Kalau saudara pergi daerah Indian, namanya Navajo, di mana tempat paling kudus?
gunung pasir yang gundung kering kerontang. Arwah nenek moyang di sana. Ada padang gurun yang panasnya hampir 50 derajat. Saudara ke sana dalam 5 menit kalau tidak ada air langsung mati mendadak. Tetapi Tuhan mulai proklamasi kabar baik di mana? Di padang gurun. Karena hambaku, kata yang dipakai, akan sukses. Israel gagal, tapi hambaku, Yesaya pasal 49, hambaku akan berhasil. Hamba Yahweh, Eved Adonai, kata yang dipakai, akan berhasil. Kenapa dia berhasil? Pasal 53 Yesaya, dia akan menjadi korban penebus salah. Kita pikir dia ditindas dan dikutuk Allah, ternyata dia disesah karena dosa kita, dan dia bangkit karena kemenangan dan kebenaran Tuhan. Dialah yang memulihkan hubungan Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa, yang membuat padang gurun itu seperti wadi penuh dengan aliran air. Itu sebabnya di tengah padang gurun hidup Anda dan saya, Tuhan mau memproklamasikan kabar baik yang membuat padang gurun itu indah. Kenapa padang gurun dimulai oleh Tuhan? Karena penyembahan di padang gurun tidak ada halangan, tidak ada pohon, hanya padang pasir dan langit di sorga. Itu sebabnya padang gurun adalah tempat yang dikasihi Tuhan. Di mana Israel dikasihi Tuhan? Di padang gurun. Di mana Israel dilahirkan? Di padang gurun. Di mana Tuhan berkenan, paling berkenan kepada Israel? Perjalanan di padang gurun, karena lihat langit. Saat Abraham dikatakan Tuhan, mari keluar, lihat apa di atas? Langit yang miliaran. Itulah janji Tuhan. Itulah hadirat Tuhan. Kalau saudara bingung, confused, itu manusiawi. Tapi kalau kita dikuasai kebingungan, saudara bingung bahwa Tuhan memberi kabar baik di dalam pergumulan hidup Anda dan saya. Dan Anda harus andalkan Tuhan yang ajaib. Di padang gurun itu, Yohanes berkata, bertobatlah, bila dirimu dibaptiskan, Allah akan mengampuni dosamu. Ada panggilan pertobatan, ada panggilan pemulihan, ada panggilan untuk datang kepada Allah. Lalu datanglah mereka dari Yudea dan Yerusalem, mengakui dosanya, dibaptis. Lalu berkata, Yohanes, sesudah aku akan datang, dia yang berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasut pun tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pertama ada proklamasi Bapa, inilah anakku yang kukasih. Lalu inilah hambaku, Yesus. Lalu Yohanes berkata, dia akan membaptis kamu dengan Roh. Ada 3, Bapa, Anak, dan Roh memproklamasikan di padang gurun tentang kabar baik. Saudara tahu, orang Yahudi membaptiskan diri sendiri. Zaman itu masuk ke api, masuk ke air, menyelam dan bangun. Itu sebabnya saudara tahu, pendiri gereja baptis namanya John Smythe. Didirikan di Amsterdam. Dan John Smythe membaptiskan diri sendiri. Dan dia menyesal. Kalau saya jadi John Smythe, saya akan panggil Pak Pendeta untuk baptiskan saya. Tapi orang Yahudi membaptiskan diri sendiri. Datang lalu sebagai tanda pertobatan dan identifikasi. Tapi dimulai Yohanes membaptiskan. Dan Yohanes berkata apa? Nanti akan datang lebih daripadaku. Siapa? Mesias yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Lalu yang terjadi, Yesus dibaptis oleh Yohanes. Langit terkoyak. Pada saat dia keluar, langit terkoyak, Roh turun, dan suara, inilah anakku yang kukasih, kepadamu aku berkenan. Proklamasi lagi.
Luar biasa, Allah memproklamasikan mulai sekarang orang tidak bisa membaptiskan diri sendiri. Mulai sekarang Yesuslah yang membaptiskan, walaupun Yesus nggak pernah membaptiskan, muridnya membaptiskan, tetapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus menjadi sentral berdirinya gereja. Saudara, pelayanan Anda dan saya di Padang Gurun bukan pelayanan sendirian, tapi pelayanan yang di backup atas nama kuasa Allah Tritunggal. Dan tidak ada satupun yang sanggup mengalahkan Allah Tritunggal. Proklamasi, proclaim. Itu sebabnya Paulus berkata kepada Timotius, proclaim the word of God. Beritakanlah firman Allah itu, yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah salah, yang tidak pernah cacat, lekang dimakan waktu, dan panas dan selama-lamanya penuh kuasa. Saat saya datang sini, di lampu merah itu ada tukang ngamen yang pakai lagu rohani. Semua saat persembahan datang itu, rebutan. Yang dari Alfred itu kelihatan mungkin 20.000 atau 100.000. Itu di jalan berubah. Saat nyanyi lagu rohani, apalagi yang nyanyi senyum. Apalagi kayak konser sekarang ini, luar biasa. Saudara, itulah lagu surgawi yang Tuhan mau kita nyanyikan dan hidupi di tengah padang gurun. Jangan berharap ini surga. Tuhan mau inilah padang gurun. Torah Musa diberi mana? Diberikan di padang gurun. Saat Yesus dicobain 40 hari 40 malam, menarik sekali. Pencobaan di padang gurun adalah bagian awal. Yesus menunjukkan seperti Torah Musa. Saat Musa di padang gurun, di atas gunung Sinai 40 hari 40 malam untuk terima Torah. Yesus 40 hari 40 malam membawa bukan Torah tapi anugerah dirinya sendiri yang akan menderita, mati, dan bangkit. Itu sebabnya Yohanes berkata, aku membaptiskan air. Era baru datang akan pembaptisan Roh Kudus. Dimulai dengan mana? Dimulai dengan kemenangan Yesus atas maut. Dan itulah yang menjadi dasar kita berpijak, thus says the Lord. Yang menarik, dikatakan dicobai 40 hari malam, 40 malam, dia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Padang gurun tempatnya iblis, padang gurun tempatnya binatang liar, padang gurun tempat iblis bertahta. Tapi Yesus memproklamasikan kabar baik dimulai dengan head on. Kuasa gelap dihancurkan di padang gurun. Dan yang bangkit adalah suara proklamasi. Inilah anakku yang kukasihi. Dan saudara diutus memproklamasikan. Inilah utusan anak yang kukasihi. Itulah sebabnya kita disebut anak-anak Allah yang maha tinggi. Saya selalu potong rambut di dekat Cikeas. Dan selalu panggil saya, Pak Tommy. 3 orang Sunda panggil saya Pak Tommy. Saya tanya, nama saya bukan Tommy. Ya, tapi bagi kami Pak Tommy. Kenapa? Bapak itu kayak Tommy Soeharto. Saya bilang terlalu jelek. Gini Pak, lain kali pelihara kumis. Persis sekali Pak Tommy. Saya pernah mau ditangkap di pasar, Karamajati. Saat Tommy melarikan diri, karena pada dia sekian miliar. Saya mau ditomikan. Saya berdiri, lihat Agus Yudhoyono lewat tuh. Wow, tetangga saya dekat Cikeas. Tukang cukur namanya Pak Agus itu, tukang cukurnya Pak SBY. Dan menariknya, setiap kita diasosiasikan dengan nama belakang kita. Saya di sini, dulu Gary Yoel kayak ibu. Sekarang lama-lama kayak bapak.
Bagaimana bisa berubah? Rupanya sudah disiapkan impartasi dari Allah Bapa di sorga, karena kita mau diutus menjadi anak-anak Allah yang mewakili Tuhan di padang gurun untuk mengalahkan binatang buas, kuasa jahat, dan membawa kabar sukacita. Saudara, padang gurun adalah tempat yang terbaik. Kalau kita jujur Pak ya, kapan terbaik lain kita di awal? Makan susah. Saudara tahu khotbah berapa? 3.000 uang jalan. Itu jalan aja, minum aqua dan makan di warung habis. Tapi sukacitanya luar biasa. Pinjem sepeda, butut, sukacita luar biasa dari STI sampai itu di puntuknya Sitomoyo itu yang sekarang dibuat tol. Kita lihat kuasa Allah lebih daripada, karena itu karena Yesus berkata apa? Pergilah dua-dua. Yesus tidak memberi itu tempat ekstra. Tidak ada uang ekstra, tidak ada baju ekstra, tidak ada sandal ekstra. Semuanya pas-pasan. Kenapa? Supaya kita bergantung kepada Tuhan. Dan saya bersyukur gereja yang diberkati, ada gereja di kisah di Wahyu. Saya tahu hanya 2 gereja yang dipuji. Satu gereja menderita, Smyrna, dan gereja yang penuh kasih, Philadelphia. Tapi gereja kecil semua. Gereja besar seperti Efesus ditegur Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau kita memproklamasikan di padang gurun ini hadiratnya, kuasanya, pribadinya, belas kasihannya, sehingga orang lihat kita, lihat Yesus. Siapapun, lihat Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, ada power. Dikatakan saat Yesus tampil di Galilea, sesudah Yohanes Dibaptis ditangkap, Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya sudah dekat, telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada kabar baik. Yesus menunjukkan kuasanya, ayat 35. Dikatakan, ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana, di padang gurun. Bukan iblis yang bertata sekarang, tapi Yesus yang bertata. Ada power, ada dunamis, ada exousia yang Tuhan kasih kepada kita. Tuhan kasih kita anugerah, tapi juga otoritas. Dan otoritas itu yang Tuhan mau kita hidupi. Kita ada tempat tinggal, suatu hari ada pembantu yang hanya 1 minggu. Sekarang kita punya 2 pembantu. Satu saya, satu Ibu Elsa. Sebelumnya 3. Nah, pembantu itu hanya 1 minggu. Lama-lama saya jadi pembantunya pembantu. Suatu hari, turun jam 12, ketuk-ketuk pintu kamar kami. Pak, saya nggak berani tidur. Bisa nggak tidur di situ? Pembantu mau tidur bersama. Ini pembantu yang ada itu. Terus saya tanya, kenapa? Ada suara bayi nangis. Ah, kamu cuma ini. Oh enggak. Akhirnya dia pergi ke satpam, akhirnya nggak pernah kembali. Besoknya, Shelby lagi belajar dengan Devi. Tiba-tiba ada suara panggil toh ke mamanya. Mami panggil, enggak. Nah, rupanya Bu Elsa tersinggung dengan kuasa gelap. Jadi kuasa gelap ditantang sama Bu Elsa. Kalau berani muncul saya tunggu. Jadi Bu Elsa tunggu di tempat katanya bayi nangis itu. Rupanya kuasa gelap nggak berani muncul. Saya pernah pelayanan di Jawa Barat, diusir sana sini, ada tempat yang tidak pernah diusir karena di tengah kuburan. Belakang kuburan, depan kuburan ada beringin besar. Lalu
Pak Haji berkata harus ada persembahan ayam hitam. Pak Haji, saya sudah punya persembahan namanya Yesus Kristus. Sempurna. Ya sudah, saya kasih tahu Pak. Betul, yang kerja kesetanan, kerasukan, nggak pernah kembali lagi. Walaupun kami doakan sembuh. Yang terjadi suatu hari, halilintar, hantam pohon beringin itu. Saya pernah ceritakan, terbakar sekarang habis. Baru mereka berkata, wow, yang Bapak sembah itu luar biasa, Allah orang Kristen itu. Sebelumnya Pak Ujang bawa nasi uduk jam 3 pagi, hujan kayak gini. Licinnya di Sunda itu tanahnya merah. Pakai sandal itu bisa copot. Pagi pegang nasi uduk jam 3 pagi, kanan kuburan, kiri beringin. Tiba-tiba ada kuntilanak. Pak Ujang, kuntilanak kayak apa? Rambutnya panjang, wajahnya panjang, lalu meringkik. Ketawanya bulu kudus saya langsung berdiri semua. Terus Pak Ujang lari. Ya enggak, kenapa? Walaupun saya takut Pak, saya nggak lari. Karena kalau saya lari nasi uduk tumpah. Saya lebih takut istri saya daripada kuntilanak. Waduh, luar biasa. Istrimu itu berarti cantik sekali. Sampai dia mending lihat kuntilanak berdiri kayak kerangka daripada pulang tumpah. Karena bisa dikerjain sepanjang bulan. Saya bersyukur Yesus kita yang ajaib itu. Pelayanan Pak Pendeta itu luar biasa. Kita pelayanan di Lampung, ada Banaspati. Sehingga orang Lampung Trans itu nggak pernah pergi jam 6 ke atas. Itu api. Lap. Datang orang baru, pendeta dari STI, Pak Daryanto namanya. Dia nggak tahu. Jadi tiap kali sore, orang diem aja, lihat ya, biarin aja. Jam 7 malam, lewat. So saya tanya, apa yang buat Pak Dar? Saya berdiri, ke saya. Dalam nama Yesus, hilang itu. Sejak itu di desa itu banyak pertobatan. Banaspati kalah dengan Tuhan Yesus. Ada power. Itu sebabnya saudara hidup dengan kuasa dan otoritas Tuhan. Ada pintu yang buka pergi. Setiap kali saya tutup buka. Sudah buka toh? Dan ada bunyi aneh karena di belakang itu ada candi. Saya berdiri dalam nama Yesus. Kalau kami berani buka, saya bongkar kamu. Ada AC, tidak ada yang nyalain, nyala sendiri. Dalam nama Yesus, kalau kamu masih menyalahi, saya bongkar, saya jual. Saudaraku, Tuhan kasih kita otoritas. Kita kasih power. Yang terakhir kita kasih program Allah. Dikatakan ketika Yesus berjalan, dia lihat Simon dan Andreas. Lalu Yesus berkata apa? Marilah ikut aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus lihat, Yesus punya interest. Zaman itu rabai terkenal muridnya yang cari guru. Tapi Yesus cari murid. Itu sebabnya kekristenan tidak pernah orang menyenangkan Allah. Kekristenan adalah Allah yang mencari manusia yang di dalam hatinya untuk masuk dalam program Allah. Itu sebabnya Tuhan panggil Anda dan saya sekarang. Kenapa? Karena Allah mau kita masuk program Allah. Bayangkan ada miliaran orang, Tuhan punya interest dengan kita supaya Anda dan saya masuk dalam program Allah yang luar biasa. Saya tinggalkan semua.
Teman saya satu SMA sudah ada yang jenderal. Tapi karena korupsi, dipenjara. Dari SMA saya. Dari SMA kami itu kira-kira ada satu lagi jenderal yang jadi menterinya Pak SBY. Sehingga pada saat reuni itu, semua datang karena alumni kita ada 4 jenderal. Saya ceritakan, ada 5 jenderal kumpul di Carriyo, ngundang kami khotbah. Satu jenderal berkata, saya jenderal Republik Indonesia sudah pensiun. Bapak jenderalnya Yesus. Siapa berani pensiun Bapak? Menarik, saudara. Kenapa, saudara? Anda dan saya masuk program Allah. Bagi Allah, Anda dan saya itu panglima-panglima. Bagi dunia, mungkin bukan, tetapi di mata Allah, Anda program masuk menjadi teman sekerjanya. Menjadi alat untuk kemuliaannya. Dan Tuhan mau Anda dan saya masuk program dengan setia. Pendiri pelayanan kami namanya John Maisel. Orangnya tinggi ganteng karena pernah jadi quarterback. 180, ganteng, tahun 85. Hampir 190. Perang marinir Amerika dikirim pertama di Vietnam. Jenderal berkata, John, saya lihat kamu siap jadi jenderal marinir. Lagi jalan, temannya nginjak ranjau, pecah, meledak berkeping-keping. John menginjak ranjau, ranjaunya mecen, ranjaunya nggak bunyi. Yang satu putar tubuhnya nggak karu-karuan. Ranjau yang diingat John nggak bunyi. Langsung dia bilang gini, ini kalau bukan kerjaan Tuhan, ini pasti bukan ini. Kau sudah mati di sini. Akhirnya dia resign dan jenderal berkata, John, kamu bisa jadi jenderal. No, sir. Tuhan sedang sentil saya. Karena kalau enggak saya udah mati. Kenapa Tuhan izinkan itu granat tidak meledak? Karena Tuhan punya interest dengan hidup saya. Untuk saya masuk program Allah. Wow. Ada orang naik, dipanggil Tuhan gak datang-datang, ditabrak becak. Baru berkata, oh, wah saya tabrak becak, ini pesan Tuhan. Puji Tuhan ada orang bertobat ditabrak becak. Ada orang naik pesawat-pesawatnya jatuh, dia hidup. Kalau kamu gak bertobat, kebacet itu. Ada anak pendeta Pantekosta di Houston. Yaitu pesawatnya gini. Lalu bapaknya berkata, I think the Lord needs you to be his pastor or church planter. No. Dia nyebrang. Ada 18-wheeler. Seperti ada orang ngangkat dia. Dia datang ke bapaknya. Pak, saya siap diutus Tuhan kemana saja. Terus bapaknya tanya, ada apa? Saya hampir ditabrak truk. Kalau nggak bertobat, tunggu mati kamu. Bapaknya berkata gitu. Sekarang ikut Tuhan. Saudara, ada banyak orang dipanggil Tuhan dengan kata-kata, come and I will make you fishers of men. Ada orang tabrak beca, tabrak truk, sakit pinggang, nggak sembuh-sembuh, lalu datang. Tuhan mau siapapun. Jangan tunda-tunda, karena menunda sama dengan tidak taat. Di tahun baru Tuhan mau ingatkan, what is your destiny? Apakah akhir hidup saudara? Setiap kali di sini saya dikasih makanan manja terbaik di dunia. Sampai itu kuahnya saya ambil nasi, saya gini.
bahasa Jawanya, bahasa Jermannya itu dikoreti. Tuhan mau itu sarana Tuhan dipermuliakan. Paulus buat tenda, tapi tenda bukan akhir destiny-nya. Destiny dia mati di Roma, dipenggal, kepalanya bouncing 9 kali, ada air mancur, sampai Roma bertobat. Kenapa? Kehidupan dan kematian orang yang dipanggil Tuhan itu untuk memuliakan Tuhan. Itulah our destiny. Dan Tuhan mau destiny ini finish well. Itu sebabnya Tuhan mau seperti Markus. Di tengah padang gurun kehidupan, di tengah pergumulan kehidupan, di tengah segala macam kekurangan, Tuhan sedang beracara. Tuhan punya proklamasi. Tuhan punya power. Dan dia punya program. Interest Tuhan adalah Tuhan cari kita, bukan kita cari Tuhan. Dan kalau Tuhan cari kita, rencananya is the best. Is the best. The best. Saya cerita diundang khotbah ke Colorado. Saya diantar, di drop ruangan kayak gini. Katanya airport, kok gini? Kata ini airport, oh iya. Baru saya tahu itu private jets. Baru nongol hidungnya satu-satu. Rupanya saya dijemput private jet. Di kawasan kita punya banyak jet. Namanya jet pump. Dan saat yang punya itu diantar Jaguar, Ferrari. Dan berdiri anak muda, namanya Adam. Lalu dia undang temannya, 6 dokter, pengusaha. Tinggal saya. Siapa Bapak? Saya Dodi, saya pendeta. Semua berdiri. This is the best place for you. Orang yang terkaya, pagi kebaktian di Dallas, siang di New York, sore di London. Berkata, kalau saya boleh pilih, saya jadi kamu. Kenapa? Karena Tuhan panggil kamu spesial. Tuhan panggil kita spesial. Dan Tuhan mau kita fulfill your destiny. Setia and finish well. Tahun ini gonjang-ganjing dunia, Tuhan mau stick dengan fokus on Jesus. Dan kita mau fulfill your destiny sebagai anak-anak yang kekasih dari Tuhan Yesus Kristus. Sebagai utusan-utusan Injil yang luar biasa. Pelayan-pelayan yang setia. Saat mereka kumpul bertanya, siapa yang the greatest? Siapa yang terbesar? Injil Markus berkata, aku datang untuk menjadi pelayan dan menyerahkan hidup untuk persembahan. Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan memberikan diri hidup ini sebagai persembahan. Markus 10 ayat 45. Temanya adalah, if you want to be the greatest, be servants of all. Kalau kamu mau jadi terbesar, jadilah hamba. Karena Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai bayaran keselamatan setiap orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, izinkan kami fulfill our destiny. Panggilan Tuhan yang jelas dan setiawan. Tuhan punya interest dengan hidup kami, walaupun hidup kami tidak punya interest dengan Tuhan atau dengan yang lain. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang persistence, yang terus-menerus, yang mengejar, yang mencari, yang menyelamatkan kami dan mengubahkan kami dan menyiapkan kami menjadi penjala-penjala manusia, menjadi pelayan-pelayan yang setia. Dan izinkan kami setia sampai akhir seperti Markus, hidup dengan padang gurun dan penuh dengan tantangan, tapi finish well. Seperti Petrus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Siapapun kami Tuhan, di tengah segala keberadaan kami, Tuhan sanggup membuat kami useful di dalam kerajaan Allah dan fruitful dalam kerajaan Allah.
dan glorifying you at the end. Finish well. Dalam nama Yesus. Amin. Sebelum Tuhan kita bersama-sama bersyukur telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta Dodi. Terima kasih kepada hambanya. Pada saat ini kita akan menaikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan dan kepada semua memberikan persembahan. Persilakan dan sambil kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pujian. Ajarku mengerti segala rencana.
bersatu dalam doa dan berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, kami menaikkan syukur limpah terima kasih kepadamu Tuhan, karena kami boleh hadir rumah-Mu yang kudus. Kami datang untuk memuji membesarkan nama. Kami bersyukur karena di hari ini adalah merupakan hari yang pertama di bulan yang kedua di tahun yang baru. Kami boleh datang di sini dan boleh mendengar firman sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Dodi Sesonga. Hamba-Mu sudah mengingatkan bagi kami semua bahwa hidup di dalam Kristus pasti kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Hidup dalam Kristus kita pasti dapat disegarkan. Tuhan Bapa kami di surga, saat ini juga kami berdoa untuk perjuangan hamba dalam tugas pelayanan memberitakan Injil. Beliau sudah melayani pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Maka di tempat ini juga itulah berkat yang sudah dinyatakan dalam kehidupan. Tuhan Bapa kami di surga, saat ini juga kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ditugaskan untuk memberitakan Injil, baik yang melayani di Papua, melayani di Manado, melayani di Jakarta, dan khusus juga ya Tuhan yang melayani di Madani, Tuhan di tempat ini, di Condong Catur dan di Bangun Rejo. Tuhan kiranya selalu memberikan kekuatan kepada mereka, menjauhkan mereka dari segala tantangan. Biar kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan hamba-hamba. Secara khususnya Tuhan kami berdoa untuk Bapak Pendeta Kailas dalam tugas pelayanan yang dia hadapi di jemaat di sini. Banyak tantangan yang dihadapi di tahun-tahun kemarin, tapi Tuhan tetap memberikan kekuatan hamba-Mu, memberkati pendeta, memberkati anak-anak, dan biar kiranya Tuhan mencurahkan berkat yang melimpah bagi keluarga ini. Tuhan Bapa kami di surga, saat ini juga kami berdoa untuk pergumulan jemaat, baik yang berada dalam keadaan sakit, biar Tuhan menjamah mereka. Mereka yang berada dalam usaha untuk studi mereka, Tuhan kiranya selalu bersama-sama. Dalam rencana mencari pekerjaan, Tuhan juga memberikan kekuatan kepada mereka, agar mereka dapat melaksanakan apa yang mereka rencanakan. Tuhan Bapa kami di surga, saat ini kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Tuhan kiranya memberikan kekuatan pada pejabat-pejabat yang sudah ditugaskan untuk menjalankan tugas pemerintahan di negara yang kami cintai, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh para menteri, dan juga yang Tuhan sampai kepada kepala desa. Tuhan selalu memberikan suasana yang damai bagi negara kami yang kami cintai. Tuhan Bapa kami di surga, saat ini kami bersyukur karena Tuhan sudah sempatkan bagi kami semua untuk mempersembahkan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini dan boleh dibaik gunakan untuk penata layanan di jemaat kami tempat ini Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari bersama-sama kita melanjutkan ibadah selama seminggu ke depan. Yang pertama, jadwal kegiatan ibadah selama sepekan. Pendalaman Alkitab setiap hari Rabu jam 7 malam, ibadah jemaat GPKI Bangun Rejo setiap hari Minggu jam 9 pagi, ibadah jemaat GPKI Condong Catur setiap hari Minggu jam 6 sore. Yang kedua, jadwal petugas ibadah minggu tanggal 8 Februari 2026
penata ibadah Ibu Paula, pemain musik Saudara Ivandri, doa pembukaan Ibu Prapto, doa syafaat Ibu Susi, operator LCD Saudari Gloria. Demikian pengumuman minggu ini. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dan sebagai pujian di akhir ibadah kita, mari kita menyanyikan pujian kepada Tuhan dengan pujian menyenangkan Tuhan kepada kita. Bapa di surga, kami berterima kasih pada ini, dan kami mengingat ada saudara kekasih kami, kakak dari LC yang sedang dirawat di rumah sakit saat ini di Jakarta. Mohon pertolongan supaya dipulihkan, disembuhkan. Bahkan Ibu LC Tuhan hibur, dan rencana
Dodi dan Ibu akan kembali setelah ibadah ini. Kami serahkan perjalanan ke Jakarta dalam tangan Tuhan, supaya semua boleh Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Bersyukur untuk pelayanan hamba kami, memberkati kami semua. Saudaraku, malah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kita, penghiburan, pertolongan, kekuatan, dan pembelaan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Ya, saya minta waktu sedikit untuk mengucapkan terima kasih kepada hamba yang luar biasa besarnya iman dan berkat yang kita sudah tunggu lama, karena saya ingat beliau terakhir membagi berkat di sini hampir 2 tahun lalu, jadi bulan April tahun 2024. Dan waktu itu beliau sudah bilang, saya mau cepat pulang. Tapi karena Pak Adri dan Pak Pit menahan beliau di sini, jadi dikeroyok gitu. Kemarin saya bilang, saya mau minta maaf, tapi beginilah di Bang Rejo selalu ada gejolak semangat untuk bertanya kepada beliau. Oh, syukur saya sudah orang lalu tidak pernah ketemu. Saya bilang, Bapak nggak kesini, saya Bapak tersinggung. Ternyata beliau balas, Bapak yang tidak ada, saya sudah kesini. Betul, saya lagi di Siau, beliau datang. Maksudnya buat kejutan. Jalan kaki dari mana Mas? Mall JCM ke sini. Beliau ingatnya dekat mall dengan gereja ini. Jauh, masih lewat Alitea dan lain-lain. Tapi terima kasih hari ini Bapak sudah Tuhan utus di sini dan kami semua diberkati. Salam untuk Ibu. Ya, saya merasa mudah seperti kata beliau, karena kami tahun 85 sama-sama di Kalasan. Ya, saya satu kelas dengan Ibu, tapi Bapak beda kelas. Kelas Bapak orang-orang pintar, kelas saya hanya saya yang bodoh gitu. Ya, kita syukuri, terima kasih untuk Pak Pendeta Dodi yang sudah melayani hari ini. Kita beri tepuk tangan untuk beliau. Harapan kami Pembalajar dan kakak dari Ibu Elsa bisa dapat sembuh. Kami akan terus doakan dan Bapak akan berkenan tetap ke sini. Iya, selamat hari ini Tuhan berkati. Yeah.
Lakukan